warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru yaitu mengenai minyak bumi. Nah, sebelum kita masuk materi, tentu Ananda tahu apa itu minyak bumi. Nah, minyak bumi merupakan hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebagai bahan bakar bensin, minyak tanah, lilin, gas LPG, dan juga banyak produk minyak bumi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minyak bumi ini merupakan campuran yang terdiri dari berbagai senyawa hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan juga senyawa aromatis. Tentu Ananda sudah tahu apa itu alkana. Alkana merupakan hidrokarbon lantai lurus dan tidak bercabang. Nah, sikloalkana merupakan alkana dengan rantai tertutup seperti ini, dan juga senyawa aromatis. Nah, contoh senyawa aromatis ini yaitu seperti benzen. Dan apa yang membedakan antara sikloalkana dengan senyawa aromatis? Tentu Anda sudah tahu, yaitu pada senyawa aromatis terdapat perangkap yang selang-seling. Seperti ini. Perangkapnya selang-seling. Itu senyawa aromatis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke proses terbentuknya minyak bumi. Nah, proses terbentuknya minyak bumi ini itu berasal dari makhluk hidup yang sudah mati atau jasad renik. Kemudian jasad renik ini terbawa oleh air sungai bersama dengan lumpur dan kemudian mengendap di dasar laut sehingga menjadi bintik dan gelembung minyak. Kemudian bintik dan gelembung minyak ini terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap. Nah, sehingga nanti akan terbentuk gas alam dan minyak sebagai minyak bumi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi itu terdiri dari berbagai macam komponen. Di antaranya itu ada hidrokarbon, senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan juga organologam. Nah, jumlah dari hidrogen pada minyak bumi ada 90-99%. Contohnya itu adalah alkana, sikloalkana, dan juga aromatis. Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian ada senyawa belerang. Nah, senyawa belerang ini jumlahnya 0,1-7%. Contohnya itu ada tioalkana dengan rumus R-aksen SR, kemudian ada alkanatiol. Nah, contoh rumusnya itu adalah RSH. Nah, R ini merupakan metil, alkil. Anda tahu alkil? Yaitu C yang kekurangan satu atom H-nya. Itu disebut dengan alkil di pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian ada senyawa nitrogen. Senyawa nitrogen jumlahnya ada 0,01 sampai 0,9%. Contohnya itu adalah pirol dengan rumus C5H4H5N. Nah, selanjutnya ada senyawa oksigen dengan jumlahnya yaitu 0,01 sampai 0,4%. Contohnya yaitu ada asam karboksilat dengan rumus RCOOH, di mana R merupakan alkil seperti yang Ibu jelaskan. Dan sejenis senyawa berikutnya yaitu ada organologam. Namun organologam ini jumlahnya itu sangat sedikit. Contohnya itu adalah senyawa Ni atau logam nikel. Nah, berdasarkan perkiraan cadangan minyak di Indonesia itu pada tahun 2027 itu akan habis dengan penggunaan yang terus-menerus kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau seandainya kita memanfaatkan tidak koordinir dengan baik, itu cadangan minyak di Indonesia itu akan habis diperkirakan pada tahun 2027. Nah, untuk menghemat cadangan minyak bumi itu pada saat ini dimanfaatkan LNG dan juga LPG. LNG merupakan liquid petroleum gas dan juga LPG merupakan liquid petroleum gas. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya tentang pengolahan minyak bumi. Nah, jadi setelah terbentuknya minyak bumi secara alami di daerah perangkap, itu minyak bumi akan diolah. Nah,
bentuk awal dari minyak bumi itu berupa minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental hitam yang harus melalui proses destilasi bertingkat. Nah, proses destilasi bertingkat ini itu dilakukan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi proses destilasi ini merupakan proses pemurnian zat dari zat yang awalnya tidak murni pastinya, terus kemudian dipisahkan menjadi zat yang lebih murni. Nah, ini namun itu berdasarkan perbedaan titik didih. Destilasi itu berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, jadi seperti ini gambaran pengolahan dari minyak bumi. Minyak mentah atau yang berupa crude oil tadi itu akan dimasukkan ke dalam tungku besar. Jadi minyak mentah itu dimasukkan ke dalam tungku, kemudian diberikan pemanasan sehingga pada suhu 20 derajat Celcius akan terbentuk gas petroleum. Dinaikkan lagi suhunya akan mencapai 150 derajat Celcius, maka akan terbentuk yang namanya itu gasolin atau bensin. Dinaikkan lagi suhunya sampai 20 derajat Celcius, itu akan terbentuk kerosin atau minyak tanah. Nah, dinaikkan lagi sampai suhu 300 derajat Celcius akan terbentuk minyak diesel, 370 derajat Celcius akan terbentuk minyak bahan bakar industri. Kemudian pada suhu 400 derajat Celcius dia akan terbentuk minyak pelumas, lilin, dan juga parafin. Jadi semakin ke bawah itu titik didihnya itu akan semakin besar. Titik didih semakin besar. Oke. Nah, jadi ini berupa fraksi-fraksi dari minyak bumi. Nah, setelah minyak bumi diolah menghasilkan ada petroleum, gasolin, minyak tanah, diesel, kemudian minyak diesel ada, kemudian mengubahkan industri, kemudian ada juga parafin, lilin, pelumas. Dia itu akan diolah melalui 5 tahapan. Ada yang pertama yaitu namanya tahap cracking, kemudian ada tahap flavoring, kemudian ada alkilasi, setelah itu ada blending. Nah, kita akan membahas tahap-tahap tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu tahap cracking atau perengkahan. Nah, tahap cracking merupakan proses penguraian senyawa hidrokarbon kompleks menjadi hidrokarbon yang lebih sederhana. Jadi, senyawa hidrokarbon yang kompleks itu dia akan dirubah menjadi hidrokarbon yang lebih sederhana. Ada 2 macam tahap cracking. Yang pertama yaitu ada thermal cracking, yang kedua yaitu ada catalytic cracking. Apa yang membedakannya? Thermal cracking merupakan penguraian dengan memanaskan hidrokarbon pada suhu tinggi dan tekanan yang rendah. Sedangkan catalytic cracking yaitu penguraian dengan bantuan katalisator. Jadi katalisator ini merupakan zat yang mempercepat terjadinya reaksi katalis. Zat yang itu disebut dengan katalisator. Contohnya apa? C30H62 senyawa merupakan senyawa yang kompleks. Dia itu akan dirubah menjadi senyawa yang lebih sederhana berupa C8H16, kemudian ada C6H12 dan juga ada C14H28. Nah, setelah melalui tahap cracking, dia akan melalui selanjutnya yaitu ada tahap reforming. Nah, apa itu tahap reforming? Tahap reforming merupakan proses perubahan struktur hidrokarbon. Contohnya yaitu N-butana akan dirubah menjadi isobutana. Perlu Anda ingat, kalau struktur dirubah, itu sifat juga akan ikut berubah. Jadi untuk memperoleh sifat seperti A, kita harus merubah struktur seperti A juga. Nah, jadi struktur berubah, sifat juga akan berubah. Contohnya apa? Ada N-butana dirubah menjadi isobutana, kemudian isobutana ini baru dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku avgas atau aviation gasolin. Oke. Selanjutnya ada itu tahap alkilasi. Apa itu tahap alkilasi?
Tahap alkilasi atau polimerisasi yaitu tahap penambahan atom dalam molekul hidrokarbon untuk mendapatkan molekul yang lebih panjang sehingga menjadi molekul yang sesuai dengan kebutuhan industri minyak bumi. Nah, kemudian ada tahap trapping yaitu tahap di mana minyak bumi dibersihkan dari bahan pengotor dan yang terbawa dalam proses pengolahan minyak bumi. Dan tahap terakhir yaitu ada namanya tuh blending. Nah, tahap blending ini merupakan tahap pencampuran fraksi-fraksi minyak bumi dengan bantuan aditif untuk memperoleh kualitas tertentu sehingga diperoleh produk yang berbeda-beda. Misalnya ada produk dengan nama premium, pertalite, pertamax. Kegunaannya sama sebagai bahan bakar, namun kualitas dari masing-masing ini itu berbeda. Oke. Nah, kita masuk ke hasil dari minyak bumi dan juga kegunaan dari hasil minyak bumi tersebut. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, untuk jumlah atom C1 sampai C4 itu biasanya dimanfaatkan atau digunaannya sebagai bahan bakar gas dan produk petrokimia. Nah, untuk C5H6 biasanya dimanfaatkan atau digunakan sebagai petroleum ether atau pelarut nonpolar. C6 sampai C7 sebagai ligrolin atau nafta cairan pembersih. Kemudian ada C5H10 sebagai bensin. C12 sampai C18 digunakan sebagai kerosin atau minyak tanah bahan bakar jet juga. Nah, C12 ke atas berarti ke atas ya lebih besar, ada 13, 14, 15 sampai seterusnya, itu dimanfaatkan sebagai solar dan minyak diesel. Nah, kemudian ada C20 ke atas berupa zat cair, dia dimanfaatkan sebagai oli dan juga pelumas. Dan C20 ke atas berupa zat padat, dia akan dimanfaatkan sebagai lilin atau parafin dan juga dimanfaatkan sebagai aspal. Aspal tentu Anda tahu pembuatan jalan raya. Oke. Nah, selanjutnya salah satu produk atau hasil dari pengolahan minyak adalah bensin. Tadi ada C berapa? C5 sampai C10 bensin. Nah, kita akan membahas khusus bensin ini. Kenapa kita membahas khusus pada bensin? Karena bensin ini itu produk dari minyak bumi yang sangat sering kita gunakan gitu kan, sebagai bahan bakar untuk transportasi. Jadi tidak ada bensin sulit untuk kita melakukan aktivitas karena transportasi pakai bensin, kemudian pabrik-pabrik juga banyak pakai bensin. Jadi kalau seandainya bensin, jadi emang dekat sekali kebutuhan kita dengan bensin ini gitu. Makanya kita akan membahas khusus hasil minyak bumi berupa bensin. Nah, mutu bensin itu ditentukan oleh efektivitas pembakarannya dalam mesin. Jadi bensin yang baik itu tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Nah, ketukan pada mesin terjadi jika bensin terbakar tidak pada saat yang tepat sehingga akan mengganggu kerja piston pada mesin. Angka yang menunjukkan mutu atau kualitas bensin itu disebut dengan bilangan oktan. Jadi angka yang makin tinggi bilangan oktannya, itu kualitas bensin akan semakin bagus. Nah ya. Makin besar bilangan oktan, makin bagus kualitas bensin. Makin bagus kualitas bensin, tentu harga nilai jual bensin itu juga akan semakin mahal. Contohnya macam-macam bensin apa? Ada itu premium, ada pertalite, ada pertamax, dan juga ada pertamax turbo. Nah, tentu Anda sudah sangat erat dan sangat tahu dengan ini ya, karena kebutuhan kita sepeda motor atau segala macam itu menggunakan
bensin. Nah, bensin premium angka oktannya ada 88. Ini menunjukkan bahwa pada premium itu terdapat 88% isoktana dan juga ada 12% N-heptana. Oh ya, bilangan oktan ini itu juga menentukan komposisi dari bensin. Ada isoktana dan juga ada dan N-heptana. Oke. Isoktana dan juga ada N-heptana. Jadi bilangan oktan itu menunjukkan adanya isoktana dan N-heptana dalam sebuah bensin. Kalau seandainya bilangan oktannya 88, berarti ada 88% isoktana, ada 12% N-heptana. Kalau Pertalite itu ada bilangan oktannya atau angka oktannya itu ada 90, berarti 90% isoktana dan 12% N, 10% N-heptana. Nah, Pertamax dengan angka oktannya itu ada 92, berarti 92% isoktana, ada 8% N-heptan. Nah, untuk Pertamax turbo itu ada 98 bilangan oktananya, ada berarti 98% isoktana dan 2% N-heptana. Jadi semakin besar angka oktan, kualitasnya akan semakin bagus. Makanya Pertamax turbo itu harganya lebih mahal, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan angka oktan pada mesin harus ditambahkan zat TEL atau tetraethyl lead. Nah, rumus dari tetraethyl lead ini adalah PbC2H5 4 kali. Tetapi sisa pembakaran dapat menempel pada mesin, sehingga perlu ditambahkan senyawa C2H4Br atau dengan nama atau disebut juga dengan 1,2 dibromometan yang dapat mengikat Pb menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Namun, penggunaan dari TEL ini itu sudah mulai ditinggalkan karena mengakibatkan pencemaran udara. Nah, zat yang saat ini digunakan yaitu MTBE, yaitu methyl tertiary butyl ether. Nah, itulah penjelasan kali ini. Oh ya, ini itu merupakan zat aditif, yaitu zat tambahan yang nantinya yaitu dapat meningkatkan kualitas dari bensin. Oke, lupa tadi. Berarti ini itu sama kayak zat aditif ya. Gimana bikinnya? Sini. Yang dapat meningkatkan angka oktan pada bensin. Nah, untuk mengevaluasi diri Ananda, silakan kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat proses terbentuknya minyak bumi. Soal yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyikapi makin menipisnya cadangan minyak. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan LNG dan LPG. Yang keempat, jelaskan pengertian bilangan oktan pada bensin dan beri contoh. Yang kelima, jelaskan mengapa penggunaan TL diganti dengan MTB. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.